Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, tetap semangat dalam masa pandemi corona ini. Ya anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran matematika. Pelajaran matematika yang pertama ini nantinya kita akan mempelajari mengenai bilangan bulat. Materi matematika kali ini Pak Guru mengambil dari buku Dunia Matematika 6 untuk kelas 6 SD dan MI karya dari Indriastuti. Apa saja yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, mengenal bilangan bulat dan lambangnya. Yang kedua, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. 3. Menentukan lawan suatu bilangan. Yang berikutnya, operasi hitung bilangan bulat. Dan yang terakhir, menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Marilah anak-anak, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama mengucapkan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang pertama yaitu mengenal bilangan bulat dan lambangnya. Tentunya anak-anak masih banyak terbayangkan apa itu artinya bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan anak-anak perhatikan gambar berikut. Bagaimana? Sudah anak-anak perhatikan? Ya, gambar di atas disebut dengan garis bilangan. Saya ulangi lagi, gambar di atas disebut dengan garis bilangan. Di dalam garis bilangan ini, kalian bisa melihat satu angka yang berada di tengah-tengah yang warnanya hijau. Bilangan berapa itu anak-anak? Ya, tepat, itu bilangan 0. Nah, bilangan yang paling tengah ini disebut dengan bilangan 0. Apa anak-anak? Bilangan 0. Ya. Di sebelah kanan bilangan 0 itu ada yang disebut dengan bilangan bulat positif. Sedang di sebelah kiri bilangan 0 disebut dengan bilangan bulat negatif. Dari gambar garis bilangan ini kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan caca. Bilangan caca itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Dan bilangan negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dari pengertian bilangan bulat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan bulat terdiri atas 1. Bilangan 0, yang tadi di awal Pak Guru menjelaskan bilangan yang berada di paling tengah. Apa itu bilangan 0? Bilangan 0 adalah bilangan bulat bukan negatif dan bukan positif. Jadi di sini 0 itu bukan negatif dan bukan positif. Yang kedua, ada yang disebut dengan bilangan bulat positif. Letaknya tadi berada di sebelah mana anak-anak? Ya, betul, di sebelah kanan bilangan 0. Apa arti dari bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif adalah bilangan asli yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Contohnya 1,
2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan bulat negatif adalah lawan dari bilangan bulat positif terhadap operasi penjumlahan. Contoh, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dipahami mengenai pengertian bilangan bulat dan jenis-jenis bilangan bulat. Sudah bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan. Nah, dalam bilangan bulat positif, negatif, kita harus mengenal istilah-istilah yang sering kita lihat dan kita dengar nantinya. Ada yang pertama, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, maju, mundur, untung, rugi. Apakah ada manfaat dari istilah-istilah berikut? Tentunya ada. Nantinya anak-anak akan dihadapkan pada suatu permasalahan yang menggunakan istilah-istilah tersebut. Anak-anak bisa menyimpulkan ke depan itu artinya apa, ke belakang itu artinya apa, ke atas artinya apa, ke bawah artinya apa, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan contoh berikut. Ani memegang es batu yang suhunya 6 derajat di bawah 0 derajat Celcius. 2. Boni memanjat pohon 3 meter di atas tanah. Kalimat pertama ada istilah di bawah 0. Kalimat kedua ada istilah di atas tanah. Nah, dua istilah ini yang nantinya akan menentukan nilai bilangan bulat tersebut. Apakah positif ataukah negatif? Kita lihat. Yang ketiga, laut itu dalamnya 500 meter. Nah, ini ada istilah lagi, dalamnya 500 meter. Berarti 500 meter di bawah permukaan air. Nah, itu apakah nanti positif atau negatif? Kalimat yang pertama dapat dituliskan strip 6 derajat Celcius. Dibaca negatif 6 derajat Celcius. Jadi, Ani memegang es batu yang suhunya 6 derajat di bawah 0 derajat Celcius itu bisa ditulis negatif 6 derajat Celcius. Kalimat yang kedua, Boni memanjat pohon 3 meter di atas tanah, dapat ditulis 3 meter. Bisa dibaca positif 3 meter atau hanya 3 meter saja. Kalimat yang ketiga, laut itu dalamnya 500 meter. Bisa dibaca menjadi atau dapat ditulis strip 500 meter. Dalam kalimat matematika itu dibaca negatif 500 meter. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah untuk membaca lambang bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Ya, kalau bisa kita teruskan. B. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, setelah kalian sudah paham mengenai bilangan bulat positif dan negatif beserta garis bilangannya, dalam materi mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, kalian harus perhatikan kata kuncinya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan, maka nilai bilangan akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin ke kiri, maka nilai bilangan akan semakin kecil. Itu harus kalian ingat-ingat. Ke kanan semakin besar, ke kiri semakin kecil. Maksudnya kanan kiri apa? Kanan kiri dalam garis bilangan. Untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak perhatikan contoh garis bilangan berikut. Nah, di situ garis bilangan bulat negatif. Contoh yang sebelah kanan, garis bilangan bulat positif. Ada berapa kotak? Kita hitung bersama-sama dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5,
7. Sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tentunya anak-anak dengan melihat garis tersebut langsung bisa menuliskan urutan dari sebelah kiri atau negatif maupun sebelah kanan atau positif. Kita lihat. Nah, di paling pojok kiri itu negatif 117, negatif 116, negatif 115. Semakin ke kanan akan semakin besar, walaupun di situ nilainya negatifnya lebih kecil. Tentunya yang positif akan lebih mudah karena ini hanya mengurutkan 501, 502, 503 dan seterusnya. Nah, dari garis bilangan tersebut kita bisa menyusun urutan dari nilai yang paling kecil. Negatif 117, negatif 116, negatif 115, negatif 114, negatif 113, negatif 112, dan negatif 111. Dari bilangan bulat positif, kita bisa menuliskan urutan dari yang terkecil 501, 502, 503, 504, 505, 506, dan 507. Kalau mau diurutkan dari yang terbesar, tentunya anak-anak pasti paham. Berarti dimulai dari yang paling belakang. Ya. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah untuk memahami, mengurutkan, dan membandingkan bilangan bulat? Ya. Nah, kita kembali lagi pada garis bilangan negatif dan positif. Kalau tadi anak-anak sudah paham, semakin ke kiri akan semakin kecil nilainya, semakin ke kanan akan semakin besar nilainya. Dari sini kita juga sudah bisa menyimpulkan. Contoh, 501 dengan 507 besar mana? Kalau kamu lihat posisinya, 507 berada di sebelah kanan, 501 berada di sebelah kiri. Itu sudah berurutan. Berarti tentunya yang lebih besar adalah 507. Sedangkan 501 adalah bilangan yang lebih kecil. Bisa dipahami? Ya, sama juga yang negatif. Kalau itu sudah berurutan, berarti negatif 117 dengan negatif 111 lebih besar mana? Ya, tentunya yang paling kanan, yaitu negatif 111. Yang paling kecil adalah negatif 117. Nah, dari urutan di atas dapat dibandingkan besar atau kecilnya suatu bilangan dengan tanda lebih kecil dari, lebih besar dari, atau tidak sama dengan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak perhatikan contoh di bawahnya. Itu ya, negatif 117 lebih kecil dari negatif 115. Negatif 111 lebih besar dari negatif 113. Negatif 114 lebih kecil dari 100. Dan 501 tidak sama dengan negatif 501. Intinya anak-anak harus paham urutan dari yang paling kecil atau urutan dari yang paling besar. Itu cukup mudah kalau sudah diurutkan, kamu tentukan besar kecilnya bilangan. Bisa dipahami? Ya, terima kasih anak-anak. Yang berikutnya, menentukan lawan suatu bilangan. Ini sebenarnya materi yang sangat mudah sekali ya. Lawan itu berarti seperti ini. Kanan, kiri, maju, mundur, tinggi, rendah, dan seterusnya. Ya, perhatikan pernyataan berikut. Ani maju 6 langkah. Lawannya, maju berarti mundur. Sehingga Ani mundur 6 langkah. Nah, kalimat itu bisa ditulis 6 lawan dari negatif 6. Yang kedua, Doni naik 4 meter. Tentunya lawannya adalah Doni turun 4 meter. Nah, kalimat itu bisa ditulis 4 lawan dari negatif 4. Contoh yang lain, 7 lawan dari negatif 7. Negatif 12 lawan dari 12. Negatif 100 lawan dari 100. Dan seterusnya. Cukup mudah ya anak-anak? Ya, terima kasih.
Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi. 1 dengan negatif 1, 2 dengan negatif 2, negatif 3 dengan 3, negatif 4 dengan 4. Itu merupakan lawan suatu bilangan. Ya. Nah, pada akhir pembelajaran kali ini, Pak Guru memberikan tugas bagi kalian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami bilangan bulat. Tentunya, kalian berpedoman pada buku Dunia Matematika. Yang pertama, halaman 5, anak-anak mengerjakan nomor 1 sampai dengan 5. Kemudian, halaman 7 dan 8, poin A 1 sampai dengan 5 dan poin B 1 sampai dengan 6. Halaman 10, nomor 1 sampai dengan 5. Ditulis soalnya dalam buku tugas, kemudian dikerjakan. Itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kalian dapatkan. Pesan Pak Guru, tetap jaga jarak, semangat belajar, jaga kesehatan, salam sehat selalu. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.